Shalom, Opa, Oma, Kaki, Enin, dan juga Opung Boru dan Opung Doli terkasih. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan lansia bagi kita semua. Pada saat ini kita bersyukur karena melalui perjumpaan kita hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Opa, Oma, Aki, Enin, dan juga Opung Boru dan Opung Doli terkasih, bersama dengan saya, Pendeta Williams Dikjaya Tanamal, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita arahkan hati kita rendahkan hati kita pula di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus menyertai dan memimpin kita di dalam perenungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Sang Pemelihara kehidupan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam rasa syukur kami bersama-sama dengan orang tua kami terkasih, dengan Opa, Oma, Aki, Enin, dan juga Opung Boru dan Opung Doli terkasih. Pada saat ini dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, serta kami renungkan, semuanya itu dapat menjadi suluh bagi langkah kaki kami, kekuatan bagi orang tua kami di dalam menjalani masa-masa usia indah mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus sajalah yang memimpin dan menyertai kami di dalam setiap perenungan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Opa, Oma, Aki, Enin, dan juga Opung Boru dan Opung Doli terkasih, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya ulangi lagi, Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul perikop, nasihat-nasihat terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya setiap kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Opa, Oma, Aki, Enin, dan juga Opung Boru dan Opung Doli terkasih, firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali, mengajak kita pula untuk bersama-sama kembali merenungkan tentang dua hal, yaitu bersyukur dan bersuka cita. Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi dengan penuh sukacita. Tatkala kondisi Paulus saat itu sedang dipenjara, tetapi ia pun tetap bersukacita. Oleh karena itu, kita bisa melihat bersama-sama bahwa bersukacita yang mau diingatkan kepada kita hari ini adalah sukacita yang dapat dicapai bukan hanya melalui hal-hal yang baik saja yang ada di dalam diri kita. Paulus menjadi contoh di tengah kondisinya yang sedang dipenjara. Justru ia bersyukur dan bersukacita karena pertumbuhan iman jemaat yang ada di Filipi. Hal seperti ini mengingatkan saya kepada Aki, Nin, Opa, Oma, dan juga Opung Boru dan Opung Doli. Di tengah keterbatasan yang dimiliki, justru sudah tidak memikirkan diri sendiri. Malah yang dipikirkan adalah bagaimana cucu terkasih bisa mendapatkan kasih sayang. Bahkan tidak jarang juga cara asuh ke anak yang dahulu dan ke cucu sekarang berbeda dan terkesan lebih dimanjakan. Tetapi hal tersebut mau mengingatkan kita kembali tentang dua hal yang saya sebutkan di awal, yaitu bersyukur dan bersukacita. Hal ini menjadi sangat penting karena tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa harus bersyukur? Karena kalau tidak bersyukur terhadap setiap hal yang kita miliki dan kita dapatkan, kita tidak mungkin bisa bersukacita. Lalu yang kedua, kenapa harus bersukacita? Itu karena kita sudah bisa bersyukur, jadi pasti kita bersukacita. Kedua-duanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena jika hanya bersukacita tetapi tidak bersyukur, ujung-ujungnya justru kita menjadi orang yang sering ngedumel sendiri. Hal ini mengingatkan kita juga di dalam kehidupan Opa, Oma, Aki, Enin, dan juga Opung Boru serta Opung Doli terkasih, untuk kita senantiasa melakukan 2B, yaitu bersyukur dan bersukacita.
Karena kalau sudah bisa bersyukur dan bersukacita, pastilah kita pun dapat menjalani hari-hari kita, hari-hari di masa usia indah dengan penuh sukacita dan juga rasa syukur. Di tengah setiap keterbatasan yang dimiliki, tetapi kiranya opa, oma, aki, enin diajak senantiasa untuk bisa menikmati masa usia indah itu di tengah setiap hal yang dimiliki. Mari kita juga bisa memetik hal-hal kecil dari apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan opa, oma, aki, enin, dan juga opung doli serta opung boru terkasih, serta mulai bersyukur atas apapun yang dapat dirasakan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Mari kita bersyukur dan bersukacita senantiasa di dalam kehidupan kita hari demi hari. Demikianlah sabda Tuhan. Opa, oma, aki, enin, serta opung boru dan opung doli terkasih, firman Tuhan telah kita dengarkan. Pada saat ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah, Sang Pemelihara kehidupan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada pagi, malam, maupun siang hari ini, dimanapun opa, oma, aki, enin, serta opung boru dan opung doli terkasih kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami dikuatkan kembali untuk menjalani masa usia indah kami dengan penuh rasa sukacita dan juga rasa syukur. Kiranya mampukanlah opa, oma, aki, enin, serta opung boru dan opung doli kami terkasih ini, agar dapat menjalani masa usia indah dengan penuh ungkapan syukur. Syukur kami panjatkan ya Tuhan di dalam nama-Mu. Begitu pula di dalam kehidupan daripada orang tua kami terkasih ini ya Tuhan. Berkatilah di dalam kehidupan mereka. Di tengah setiap keterbatasan yang dimiliki, kami pun mau berdoa bagi orang tua kami di dalam keterbatasan fisiknya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan menjamah, Tuhan memberkati di dalam proses-proses kehidupan, proses-proses pengobatan, juga proses-proses penyembuhan daripada orang tua kami terkasih. Kiranya Tuhanlah yang memimpin dan menyertai senantiasa. Bila mana sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, Engkaulah yang mau kiranya memberkati dan menyertai orang tua kami yang terkasih ini ya Tuhan. Berkatilah opa, oma, aki, enin, serta opung boru dan opung doli terkasih di dalam kehidupan mereka hari demi hari, di dalam menjalani masa usia indah mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami mau nyatakan di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pemelihara kehidupan kami. Kami bersama-sama menutup doa kami ini dan bersama-sama juga mengatakan haleluya, amin.